Assalamualaikum Bapak Ibu peserta workshop atau kegiatan Diklat Kepala Laboratorium LP2 Ugbris Angkatan 2013 batch 1 yang saya hormati dan yang berbahagia. Selamat mengikuti kegiatan Diklat ini. Mohon maaf untuk materi kali ini saya sampaikan lewat video atau rekaman karena ada satu yang dan lain hal yang tidak memungkinkan saya untuk bisa bertatap muka langsung atau bertemu langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi izinkan perkenalkan saya Aris Trijaka, salah satu narsum yang akan menyampaikan komponen 6 terkait dengan kegiatan pengembangan laboratorium untuk kegiatan penelitian. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman izinkan mungkin saya share screen untuk materi nggih. Bentar, saya buka dulu nih filenya di mana ini. Oke, jadi di komponen 6 Bapak Ibu akan kita cek bersama terkait dengan pengembangan dan inovasi nggih. Oke, semoga sudah terlihat Bapak Ibu. Ini adalah komponen 6 dari beberapa komponen dari Bapak Ibu mungkin sudah menerima modul ya, modul terkait dengan komponen 6. Nanti juga ada penugasan yang akan kita bahas. Oke, yang pertama yaitu pengembangan dan inovasi laboratorium. Jadi Bapak Ibu sebagai pengelola laboratorium atau kepala laboratorium nantinya, Bapak Ibu harus mengenali beberapa lingkungan atau fungsi dari laboratorium. Yang pertama yaitu pengembangan teknologi sebagai media pembelajaran. Jadi saat ini terutama setelah pandemi ya, atau kita sudah bisa bilang pasca pandemi, Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah penggunaan Zoom ya, penggunaan Zoom seperti saat ini atau kegiatan Diklat ini kita bisa selenggarakan dengan kemajuan IT. Kemajuan IT di mana yang dulunya itu kita tidak pernah kepikiran bahwa Diklat itu bisa dilaksanakan dengan metode daring seperti ini, kita bisa lakukan dengan daring. Bisa dengan Zoom gitu ya. Dulu tidak ada Zoom-Zooman gitu. Kalau mau ada kegiatan di Semarang ya harus di Semarang. Kalau memang belum bisa ya tidak boleh ikut kan seperti itu. Tapi sekarang sudah bisa difasilitasi. Bahkan hasilnya pun, sertifikatnya pun diakui sama dengan yang dahulu harus datang gitu ya. Jadi secara hitung-hitungan ekonomis pasti akan sangat ekonomis ya, ekonomis sekali, menghasilkan sesuatu yang lebih baik tentunya. Jadi fungsi untuk pengembangan IT atau pengembangan teknologi informasi tentu saja membuat kehidupan menjadi lebih baik. Sama juga seperti halnya untuk menunjang kegiatan, jadi perkembangan IT atau teknologi informasi pun diharapkan mampu untuk memberikan warna lain dalam media pembelajaran. Jadi media pembelajaran saat ini juga sudah mulai
beranjak berubah ya, berubah dari dulu yang mungkin seusia saya itu masih mengenal OHP ya, overhead projector ya, di mana harus membuat transparansi, harus ditulis dengan spidol, warna-warni dan lain sebagainya, ditaruh di atas lampu gitu. Nah, kemudian itu pun berganti menjadi sebuah LCD ya, LCD. Kemudian sekarang sudah smart screen. Nah, itu kan sudah lama-lama berganti ya, lama-lama berganti. Jadi perkembangan teknologi ini semakin memudahkan kita untuk bisa memvisualisasikan kepada murid-murid. Jadi bagaimana membuat simulasi, bagaimana membuat sebuah objek ya, menampilkan sebuah objek atau bentuk ataupun sesuatu yang yang dulu hanya bisa bayangkan, kita bisa wujudkan dalam sebuah media pembelajaran. Jadi ada flipbook mungkin ya, ada flipbook yang misalnya bosan lihat PDF lurus, nah, ada flipbook, ada juga yang lain sebagainya ya. Bahkan dalam bentuk games ya, dalam bentuk games banyak juga media pembelajaran. Banyak juga yang menggunakan aplikasi Android ya, aplikasi Android untuk media pembelajaran juga banyak. Flash ya juga ada, animasi juga ada. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sebagai pengelola laboratorium pun atau kepala laboratorium pun dituntut untuk bisa membuat sebuah metode atau sebuah inovasi terkait dengan perkembangan teknologi yang bisa Bapak Ibu ciptakan. Jadi Bapak Ibu menciptakan apa ini yang akan disampaikan kepada siswa sehingga siswa itu menarik, sehingga nantinya capaian pembelajarannya akan tercapai dengan baik. Jadi dilihat dari bentuknya, dilihat dari tampilannya, dilihat dari warnanya, maka atau suaranya bahkan gitu ya. Itu yang akan membuat siswa lebih mengerti. Jadi nanti akan ada tagihan ya di poin 6.1 nantinya bahwa Bapak Ibu harus menyetor atau menunjukkan kepada kami yaitu hasil inovasi Bapak Ibu ya, pengembangan media pembelajaran yang mutakhir ya, judulnya seperti itu, media pembelajaran yang mutakhir. Jadi Bapak Ibu harus menyetorkan kepada kami sampel atau contoh penggunaan teknologi informasi seperti apa yang sudah Bapak Ibu gunakan sehingga itu akan dipakai siswa dalam hal pembelajaran. Jadi media apa yang Bapak Ibu ciptakan. Misalnya, oh saya sudah pernah membuat ini games ya, game untuk mengenal misalnya metamorfosis pada hewan. Nah, misalnya seperti itu. Atau game untuk pengenalan hewan misalnya ya, atau pengenalan apa. Nah, itu sebuah media ya, media itu yang akan Bapak Ibu harus sampaikan kepada kami sehingga kami akan memeriksa ya bahwa Bapak Ibu sebagai kepala laboratorium yang tersertifikasi atau mempunyai sertifikat ya harus mampu membuat sebuah inovasi gitu ya, atau menerapkan teknologi informasi saat ini, atau membuat website gitu ya. Walaupun website ya sekarang sudah banyak yang pakai, tapi Pak Ibu, oh di saya siswa bisa lebih menarik ketika kita menggunakan sebuah website. Nah, maka Bapak Ibu bisa juga menggunakan sebuah website untuk ditampilkan sebagai media pembelajaran yang mutakhir. Tentu saja, tapi webnya harus update ya, harus diisi gitu. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang di daerah ya, saya mohon maaf belum kenalan satu-satu, jadi belum tahu dari daerah mana saja asalnya. Tapi bisa jadi Bapak Ibu bisa menggunakan seperti ini. Di tempat saya itu tidak ada internet atau tidak ada fasilitas apa ya mungkin ya listrik yang memadai, maka inovasi yang saya gunakan adalah saya membuat simulasi sendiri, membuat alat praktikum sendiri, membuat alat yang
sederhana misalnya menggantikan apa sesuatu itu boleh nggak Pak? Boleh ya, boleh saja karena memang inovasi di sini masing-masing daerah beda ya, teknologi informasinya masing-masing beda. Ada yang misalnya PowerPoint itu sudah merupakan penggunaan teknologi yang mutakhir di daerah saya ya boleh-boleh saja gitu ya. Jadi monggo Bapak Ibu nggak usah kesulitan cari atau mengada-ada, yang Bapak Ibu gunakan saja. Yang digunakan saat ini untuk membantu pembelajaran siswa itu seperti apa, yang ada itu apa saja bisa disampaikan ya. Nanti kita bisa diskusikan kembali. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan yang menerapkan hasil inovasi ya. Jadi di sini tujuannya adalah bahwa Bapak Ibu tentu saja memiliki fasilitas ya, memiliki fasilitas sebuah laboratorium. Tentu saja laboratorium itu harus menciptakan sesuatu, berkontribusi ya, berkontribusi. Eh, oh maaf, ini adalah kegiatan ilmiah yang menerapkan hasil inovasi. Jadi Bapak Ibu harus memiliki atau mempunyai sebuah kegiatan atau mengikuti kegiatan ilmiah. Apa itu kegiatan ilmiah? Bisa webinar, bisa seminar, bisa pelatihan, bisa workshop seperti ini. Nah, ini salah satu kegiatan ilmiah yang Bapak Ibu harus lakukan. Jadi nanti ada juga tagihan tentang sebuah kegiatan yang harus Bapak Ibu pernah ikuti. Kalau bisa ya, kalau bisa ini saya sampaikan kalau bisa harus hal yang berhubungan dengan laboratorium. Misalnya pernah mengikuti pelatihan K3 untuk laboratorium misalnya. Nah, itu. Atau pernah mengikuti kegiatan pengelolaan SIM laboratorium. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Tapi kalau dalam hal ini tentu saja ya yang ilmiah saja karena untuk pertama Bapak Ibu pasti belum punya sertifikasi laboratorium kan seperti itu. Bahkan ini dalam rangka untuk mencari sertifikat laboratorium kan seperti itu. Jadi ini yang kedua yaitu kegiatan ilmiah yang diikuti dan saya sampaikan di depan. Kemudian kegiatan ilmiah itu yang sudah diikuti harus diimplementasikan. Jadi Bapak Ibu pernah mengikuti apa? K3 lah, K3 itu juga harus didiseminasikan. Jadi kalau kita punya sebuah lab atau punya sebuah environment atau lingkungan penelitian misalnya, ya harus disesuaikan, diterapkan mungkin ilmu-ilmu yang sudah didapat dari sebuah pelatihan itu ya harus dilaksanakan, harus diterapkan. Karena semua memang merupakan hasil penelitian, harus inovasi, sudah penemuan ini, penemuan itu, maka itu bisa diaplikasikan ya. Kemudian laporan bulanan atau triwulanan dan lain sebagainya. Jadi laporan, kenapa laporan itu penting, itu menjadi sebuah bukti ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bercerita, sebenarnya lab saya itu tiap bulan melaksanakan kegiatan seminar misalnya, atau tiap bulan melakukan kegiatan penelitian tingkat nasional misalnya. Tapi kan kalau bilangnya sebenarnya itu bahasa saya kalau sebenarnya itu berarti bohong gitu ya. Jadi nggak perlu sebenarnya, tunjukkan saja ini di bulan Januari ada laporannya penggunaan bahan seperti ini, tujuannya untuk seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, evaluasi bulan berikutnya ada lagi di bulan Februari misalnya, ada kegiatan ini, alat dan bahannya ini, tujuannya ini, capaiannya ini. Nah, kan selesai. Jadi kita bicaranya nggak perlu sebenarnya, kalau sebenarnya itu bohong menurut saya ya. Jadi kalau aslinya aja. Jadi laporannya apa? Ya macam-macam, laporan kegiatan boleh, laporan penggunaan anggaran boleh, laporan penggunaan alat dan bahan juga boleh. Nah, itu harus dicatat ya, catat. Jadi semua yang kita kerjakan harus kita catat. Dan yang sudah kita catat ya harus kita kerjakan gitu ya. Seperti jadwal ya, kita harus membuat jadwal nih. Jadwal laboratorium seperti apa, yang pakai siapa, tujuan kegiatannya apa, bahan dan bahan-bahan yang diperlukan apa saja. Lah itu kan semua sudah dicatat. Sudah di schedule juga bahkan untuk minggu berikutnya atau
untuk semester ini laboratorium IPA saya akan saya gunakan untuk kegiatan penelitian A di minggu pertama, B di minggu kedua, C di minggu ketiga, misalnya seperti itu. Nah, itu sudah harus dicatat ya jadwal penggunaannya. Bahkan job sheet ya, job sheet juga harus ada job sheet untuk siswa, job sheet untuk penelitian ini A itu apa saja, B apa saja. Nah, itu juga harus disiapkan. Tidak terbatas di laboratorium IPA ya Bapak Ibu atau kimia atau yang lain. Jadi laboratorium komputer pun sama. Jadi minggu ini akan ada penggunaan laboratorium untuk penelitian atau kegiatan apa namanya? Misalnya pelatihan atau sebuah kegiatan jaringan komputer misalnya ya. Jaringan komputer menggunakan apa misalnya? Menggunakan paket tracer dari Cisco. Nah, maka disiapkan softwarenya apa yang digunakan, hasilnya nanti seperti apa. Nah, itu pun harus dicatat gitu ya. Atau yang laboratorium bahasa, ini akan ada tes ini, tes ini, tes ini. Nah, itu bisa disiapkan sampai job sheet-nya juga harus disiapkan. Nanti kami juga akan menagih itu beberapa job sheet ya, job sheet untuk kegiatan seperti apa, jadwalnya seperti apa, sampai di laporan kegiatan. Laporan kegiatannya seperti apa. Nanti kami akan lihat Bapak Ibu ya. Jadi akan yang menunjukkan kegiatan Bapak Ibu tentu saja memang laporan ya. Laporan ini yang menunjukkan performa. Kami tidak bisa melihat atau nanti siapapun asesornya, ya misalnya ada sertifikasi laboratorium, nggak mungkin dia akan menanya dulu ada apa ya. Nah, itu kan jadi nggak relevan ketika laporan itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu nantinya menjadi kepala laboratorium harus bisa mempersiapkan laporan, baik laporan mungkin bulanan, triwulan, 1 bulan, atau bahkan semesteran dan tahunan. Nanti harusnya ada ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu juga harus bisa mempublikasikan karya tulis ini ya, harus publikasi karya tulis ilmiah dari hasil kajian atau inovasi. Jadi Bapak Ibu sebagai pengembang atau sebagai pengelola lab, hasil dari kegiatan lab tersebut harus terpublikasi ya, bukan harus ya. Wajib ada yang dipublikasikan. Itu untuk melihat seberapa kontribusi dari lab Bapak Ibu ke dunia luar ya. Publikasi di sini apa? Publikasi ini bisa macam-macam, bisa artikel, bisa sebuah poster, nah seperti itu, atau karya populer dan lain sebagainya ya, karya tulis ilmiah. Tapi kalau karya tulis ilmiah tentu saja mengandung kaidah-kaidah ilmiah. Jadi ada pendahuluan, studi pustaka dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu saya rasa sudah paham untuk karya tulis ilmiah. Nah, itu bisa dipublikasikan nantinya. Publikasikannya lewat mana? Ada yang lewat mading paling gampang ya. Saya paling gampang memberikan solusi itu mading. Jadi membuat poster kegiatan penelitian tertentu misalnya bersama siswa meneliti tentang kandungan buah suwek misalnya ya untuk bahan pangan, atau kandungan apalah ya, menemukan parfum menggunakan bunga apa misalnya, ya itu juga boleh ya. Jadi sesuatu yang ilmiah bisa dipublikasikan. Yang di laboratorium komputer mungkin menemukan atau R&D software tertentu misalnya ya, boleh membuat aplikasi ABC dengan bahasa pemrograman Java misalnya ya. Nah, nanti akan bisa dimanfaatkan atau bisa diaplikasikan sebagai karya ilmiah terkait dengan research and development. Jadi ada produknya, misalnya seperti itu. Ini publikasi karya tulis ilmiah, Bapak Ibu harus nanti punya ya, punya. Misalnya buku boleh nggak Pak? Boleh. Buku yang sudah terbit, nah boleh juga disampaikan nantinya. Ya, kemudian Bapak Ibu, kita memang dihadapkan dengan dunia yang mungkin berbeda dari saat kita dulu belajar, saat kita dulu duduk di bangku sekolahan tentu saja sudah berbeda.
Saat ini generasi yang kalau bisa saya simpulkan, yang pertama, generasi sekarang itu sangat independen. Generasi ini hidup dan tumbuh dalam kebebasan digital. Anak-anak kita sudah sangat bebas ya, mengakses internet sudah tidak ada batas, mengakses dunia maya sudah bisa dibilang los-losan ya. Mau cari informasi tentang apa saja itu ada dan bebas ya, bebas di dunia internet ya, dunia maya. Maka mereka tumbuh dengan kebebasan digital. Kemudian yang kedua yaitu generasi digital cenderung menjalankan hidup mereka dengan cara yang menyenangkan. Jadi kalau tidak bisa dipungkiri, kalau siswa-siswa kita atau anak-anak kita itu melihat di dunia internet, di dunia maya, yang dilihat tentu saja yang menyenangkan ya. Melihat sesuatu itu kok rasanya yang diposting itu yang senang-senang. Jadi kalau kita melihat Instagram itu kan isinya wah teman-teman kita pada piknik, pada ini itu kan terlihat sangat menyenangkan. Nah, sama generasi kita itu akan cenderung menjalankan hidup mereka dengan cara yang menyenangkan. Jadi semua akan dilakukan jika itu menyenangkan ya, bukan lagi istilahnya rakit-rakit ke hulu itu kayaknya sudah enggak. Jadi mereka menjalankan bisnisnya pun dengan cara yang menyenangkan ya. Kalau sekarang misalnya oh bisnis itu ya enggak harus dari kantor, punya bisa dari WFA gitu ya, work from everywhere gitu misalnya. Nah, itu sudah salah satu ciri generasi yang menjalankan hidup dengan cara menyenangkan, fun gitu ya. Jadi mereka cenderung having fun, menyenangkan. Jadi banyak juga entrepreneur muda yang bisa menjalankan bisnisnya hanya dengan gadget atau dengan pegang HP saja sudah bisa menjalankan bisnisnya, entah saham, entah yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya ekspresif. Generasi ini suka mengeksplorasi diri. Nah, ini juga sangat penting, ya sangat penting bahwa siswa-siswa kita itu sudah bisa mengeksplor sendiri ya, mengeksplorasi diri sendiri. Dia ketika sudah punya keinginan apa, keingintahuan terhadap sesuatu pasti akan dicari. Nah, di sini adalah kesempatan kita untuk memberikan trigger ya, trigger bahwa sesuatu yang menyenangkan apa sih yang kita bisa picu atau kita bisa pancing dari siswa tersebut hingga mereka bisa punya inisiatif ya. Inisiatif itu memungkinkan siswa mencari ya, menggali sendiri informasi-informasi yang belum kita sampaikan atau belum dapat kita sampaikan. Jadi misalnya anak senang membuat aplikasi dengan mobile gitu ya, dengan apa misalnya, maka dia akan mencari bikin aplikasi seperti Gojek itu bagaimana ya gitu. Atau bikin aplikasi seperti Peduli Lindungi itu seperti apa ya. Nah, dia akan sangat mudah sekali tertrigger di sana ya, dia akan mudah berkembang. Terlebih tadi, nah, mereka bisa mencari informasi dari segala arah, dimanapun gitu ya, dari media sosial, dari YouTube, dari TikTok mungkin atau dari yang lainnya. Nah itu sangat sebuah peluang, namun juga sebuah ancaman sebenarnya. Kemudian generasi kita adalah bisa dibilang generasi instan. Karakter-karakter generasi digital sangat membutuhkan kecepatan dalam hal yang membuat mereka tidak sabar dalam meraih sesuatu. Jadi banyak yang bilang bahwa generasi itu sekarang generasi instan, pengennya semua lebih cepat gitu ya, pengennya semua tersedia secara cepat ya, tidak sabar gitu ya, tidak harus ditunggu dan lain sebagainya. Kalau nggak cepat ya kita ganti, kita terlindas zaman kan gitu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, mereka mintanya selalu cepat gitu ya. Jadi ini inginnya mereka sangat cepat ya, kirim pesan aja cepat gitu ya. Kirim paket aja sehari sampai misal dari Jakarta Semarang. Nah, itu juga semakin cepat mereka akan semakin senang. Jadi kalau belanja online itu kenapa jadi
primadonnya salah satunya ya karena ekspedisinya sekarang sudah mulai cepat. Jadi ya misalnya harus nunggu 3 hari, dia udah prefer nih 3 hari ya cepat, masih bisa dipakai, atau dia hanya bisa tinggal adjust bahwa berarti kalau putusnya 3 hari, saya harus 3 hari sebelumnya sudah order misalnya. Nah itu juga sangat mempengaruhi untuk karakteristik di anak di era digital ya. Kemudian eksploratif, mereka suka mengeksplor pengalaman mereka belajar dengan melakukan dukungan teknologi. Nah, tadi saya bilang bahwa kita itu sebenarnya tinggal men-trigger, kita trigger apa, maka anak-anak didik kita itu akan dengan sangat mudah mencari informasi untuk mendukung yang tadi dia inginkan, atau dia penasaran ya, saya penasaran untuk membuat aplikasi seperti Peduli Lindungi karena akan bisa saya gunakan untuk tracking sesuatu. Nah, itu maka dia akan bisa mencari dengan sendirinya ya, eksploratif, mereka bisa mengeksplor ya. Atau hal lain misalnya suka yang teknik mesin misalnya. Ini teknologinya sekarang lagi rame electric vehicle. Nah, maka dia juga akan mencari tentang bagaimana sih membuat mesin berbasis listrik itu, mesin listrik itu dibuat pakai apa dan sebagainya. Maka dia akan lebih cepat untuk mencari sebuah mesin elektrik itu hanya berisi motor, controller, sama baterai misalnya. Nah, dia akan bisa mencari sendiri terkait itu. Maka kembali lagi, trigger itu akan sangat memudahkan si anak untuk belajar serta si anak untuk melakukan kegiatannya ya, untuk bisa menemukan sesuatu baru itu mereka dimulai dengan mengeksplor dulu. Jadi amati, tiru, modifikasi, selalu kan ada seperti itu. ATM, jadi ketika untuk bisa menemukan sesuatu yang baru, dia harus melihat atau meniru yang lama dulu, lalu memperbaiki kan, biasanya seperti itu. Itu yang selanjutnya, yaitu generasi ini adalah produsen pasokan informasi terbesar dunia digital. Nah, karena dia sering sharing ya, sharing ini pasokan informasi tadi sebenarnya bisa terjadi karena memang saling sharing. Jadi ada yang tahu cara membuat baterai misalnya, memperbaiki kipas angin misalnya, atau memperbaiki sesuatu yang rusak misalnya, HP yang rusak. Nah, kita kan selalu bisa melihat bahwa kita itu kita cari di YouTube. Nah, di YouTube ada tidak? Nah, mesti ada gitu kan. Bahkan sering saya itu kalau dengan mahasiswa ya, kalau dengan mahasiswa saya bilang, apa di dunia ini yang tidak diajarkan oleh guru atau dosen yang tidak ada di YouTube? Nah, itu mereka mesti menjawab ada semua gitu ya, ada semua. Bahwa yang kita ajarkan itu apakah ada di YouTube? Ya ada gitu. Yang kita contohkan misalnya kita membuat media apa misalnya ya, misalnya tadi simulasi tentang metamorfosis, ada nggak sih di YouTube? Ada, pasti ada. Bahkan yang lebih baik penjelasannya dari kita pasti banyak, kan gitu. Nah, itu bisa berasal dari guru-guru juga, atau bahkan bisa berasal dari yang lain, bisa dari kalangan profesional mungkin, ngajari cara ngelas listrik misalnya ya. Las listrik itu caranya gimana? Di YouTube ada nggak? Ada pasti gitu ya. Atau las asetelin ada nggak sih? Ada gitu ya. Bahkan mencontohkan dengan sangat detail, mencontohkan ke media yang sebenarnya gitu kan. Apakah ada? Ada gitu ya. Atau cara membuat menggunakan mesin CNC gitu ya, atau laser engraver misalnya. Nah, itu pasti ada. Ya. Karena memang mereka suka sharing, mereka suka mengupload kontennya ya, memberikan pasokan ya, kalau di sini itu memberikan pasokan informasi ya. Jadi informasi itu akan lama-lama ya, sama memberi informasi kita tinggal pilih-pilih. Tadi ya saya bilang kalau memang penasaran di politik maka dia akan mencari
bahasan-bahasan atau sesuatu yang terkait politik. Kalau nanti dia suka permesinan, maka dia pasti akan mencari data tentang mesin. Kalau suka komputer misalnya, dia akan mencari di komputer. Bahkan sugesnya atau arahannya biasanya dari mesin pencari itu langsung mengarahkan. Kalau ini biasa nyari shopping, ini ibu shopping ya, dia nanti akan muncul shopping ya. Kalau yang misalnya kudung ya akan muncul kudung. Nah seperti itu. Nah, itu biasa di dunia maya, ya. Kemudian interactivity, ini lanjut ya, interactivity. Jenis komunikasi yang mereka pilih adalah yang paling responsif terhadap kebutuhan mereka. Nah, ini bisa terlihat bahwa yang diarah atau yang disasar generasi milenial ini atau Gen Z atau gen lain ya, generasi sekarang pasti cara komunikasinya mencari yang tercepat, kembali yang saya sampaikan, pengennya instan, kirim pesan ya, dulu harus ngirim surat seminggu, terus lebih cepat lagi pakai telegram, terus cepat lagi pakai SMS. Nah sekarang SMS sudah mulai ditinggalkan karena memang sudah ketinggalan zaman, bahkan bapak ibu itu pasti sudah jarang buka apa sih SMS gitu ya. SMS apa yang masuk ke HP selain pas ngisi pulsa saja paling gitu kan, sama minta kode OTP ya, biasanya masih SMS. Nah kemudian ada dulu ada BBM ya, BBM lebih cepat, bisa tidak dihitung per karakter, biayanya juga ikut internet murah gitu kan, atau bisa dibilang seperti gratis kalau pakai WiFi, maka dia akan beralih. Sekarang WA juga sudah dipakai kita semua menggunakan WA. Karena apa? Karena cepat, bisa ngirim file, bisa ngirim foto, bisa ngirim video, bisa pasang status. Nah, itu yang akan kita gunakan saat ini, atau yang akan dipilih jika anak-anak kita mau berkomunikasi. Jadi jenis komunikasi yang dipilih yang paling responsif terhadap kebutuhan. Yang berikutnya yaitu kolaboratif. Produk teknologi dapat dengan mudah digunakan, diduplikasi, atau diproduksi oleh individu yang berbeda di tempat berbeda dan yang memiliki keahlian berbeda. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Bahkan penemuan-penemuan yang saat ini digunakan itu pun adalah penemuan-penemuan lampau yang disempurnakan. Penemuan-penemuan terdahulu yang sudah ditambahi sesuatu, gitu kan. HP misalnya, HP itu dulu cuman HP hitam putih. Terus kemudian ada yang menemukan dikasih warna, jadi bagus gitu ya. Atau dulu suaranya cuma titik terus jadi poliponik. Kemudian bisa MP3. Nah, bisa seperti itu. Kemudian sekarang layarnya sudah semakin gede, sudah bisa di sentuh-sentuh, bahkan sudah tidak pakai keyboard lagi. Maka semua HP sekarang tidak pakai keyboard, hanya cukup layar. Nah, itu kan perkembangan ya, perkembangan yang hasil duplikasi, hasil pengembangan yang sudah ada. Nah, sama juga nanti di laboratorium Bapak Ibu harus menciptakan. Dulu sudah ada penemuan A, maka penemuan A harus disempurnakan bisa menjadi penemuan A+1 gitu ya. Kalau dia versi 1 jadi versi 1.1 itu ya. Jadi kita harus bisa men-trigger siswa-siswa untuk bisa menemukan hal-hal baru, terkait dengan disiplin ilmu masing-masing. Yang IPA yang menemukan tentang IPA, yang kimia yang bukan kimia, yang komputer ya komputer, bahasa dan lain sebagainya. Bisa dengan kolaborasi. Jadi bahasa dulu hanya bisa dilakukan dengan hanya bisa dikembangkan dengan berkolaborasi dengan IT misalnya. Jadi penemuan baru misalnya.
seperti itu. Atau yang pertanian sekarang pakai IoT gitu ya, pakai Internet of Things. Bagaimana pengendalian itu menggunakan internet, menggunakan gadget. Semua bisa dikontrol lewat HP misalnya. Kapan nyiram tanaman, kapan ngasih pestisida, kapan harus mendapatkan sinar matahari. Nah, itu bisa dikontrol lewat gadget ya. Bahkan untuk kelembaban tanah dan lain sebagainya, nyiramnya harus berapa banyak, itu semua bisa diatur dengan teknologi informasi. Jadi kolaborasi antar disiplin ilmu tentu saja memperlebar atau memperbaik sebuah penemuan ya, terciptanya sebuah penemuan baru atau alat-alat baru ya. Alat-alat baru itu juga semua tercipta karena kolaborasi. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, untuk mengelola sebuah lab atau laboratorium, baiknya memang menggunakan sebuah sistem informasi manajemen ya. Selama ini mungkin banyak masih yang menggunakan buku batik itu ya, buku batik. Jadi semua data dicatat di buku batik. Dari mulai alat, mulai bahan dan lain sebagainya. Nah, itu inventorinya masih bisa dicatat dengan buku batik. Apakah salah ya? Enggak salah. Ya, enggak salah sama sekali. Cuman lebih lambat ya, lebih susah mencarinya kalau kebutuhan. Jadi kalau kita mencari informasi kembali, informasi retrieval itu lebih lambat. Kita mencari berapa sih stok misalnya air raksa yang ada di lab IPA. Nah, harus mencari dulu, buka satu-satu. Oh, ini udah kepakai sekian sisanya kira-kira sekian gram misalnya. Nah, itu biasanya lebih lambat. Kemudian misalnya ini ada tabung reaksi yang hilang. Nah, ini kemana? Nah, tracking tadi yang minjam siapa, terakhir kapan, untuk apa, itu harus mencari recordnya satu-satu. Itu kalau menggunakan manual ya. Apakah ada baiknya? Ya ada. Kalau misalnya pakai sistem informasi itu kan harus ada komputer misalnya, harus ada komputer, harus ada internet minimal gitu kan. Tapi kalau ada listrik gitu, kalau nggak ada listrik, buku batik ya lebih unggul daripada sistem informasi gitu. Tapi ada baiknya Bapak Ibu bisa melihat ya, menilik. Nanti ini saya share juga PowerPoint-nya jadi bisa dicek. Salah satunya yang tertinggi yang menurut saya ini hasil saya membandingkan yaitu SNAITE. SNAITE itu sebuah LIMS, Laboratory Information Management System, yang bisa di-download ya. Tapi ada yang versi bayar, ada yang versi gratis. Yang versi bayar yang kedua yaitu OpenLIMS. Prinsipnya hampir sama. OpenLIMS itu bentuknya open source. Bapak Ibu bisa mencoba, tentu saja untuk yang Bapak Ibu yang dari komputer mungkin ya, yang lebih familiar mungkin kalau dengan open source, maka bisa mencoba OpenLIMS untuk bisa dipahami dulu kira-kira seperti apa. Cocok nggak sih lab kami menggunakan sebuah OpenLIMS, atau bahkan mungkin bisa dengan melihat OpenLIMS terus, wah saya bisa bikin sendiri ini. Banyak fitur-fitur tertentu yang akan kami masukkan ke dalam sistem informasi, tentu saja itu sangat boleh ya, sangat baik. Ada juga Baobab Slim, MetaLIMS, BikaLIMS, C4G Basic Laboratory, juga ada ERPNext, eLab, dan Clover. Ini sayangnya rata-rata bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, ada beberapa yang ada pluginnya untuk jadi bahasa Indonesia tapi bayar ya. Tapi ada baiknya Bapak Ibu bisa mulai difikirkan untuk mendokumentasikan sistemnya atau peralatannya, inventorinya menggunakan sistem informasi. Bagaimana pengelolaan barang, pengelolaan bahan habis pakai, bahan tidak habis pakai,
alat dan lain sebagainya dengan sistem informasi, sehingga tadi ketika pimpinan menginginkan berapa alat yang harus diganti, misalnya yang rusak ada berapa, secara teknis, secara cepat kita bisa memberikan laporan. Bahkan dengan megang HP, semua informasi bisa didapatkan seperti itu. Harapannya gitu. Diajak rapat, tidak cek, Bu, labnya butuh aquades berapa, ya tinggal cek HP, Pak, aquadesnya tinggal sekian liter, butuhnya sekian liter, langsung bisa disampaikan. Misalnya seperti itu. Yang lab yang lain itu saja menyesuaikan ya, misalnya bahan-bahan habis pakai yang ada di lab apa, misalnya kalau lab di lab mesin gitu ya, oh elektrodalasnya habis, ya, harusnya stoknya ada berapa box, tinggal berapa biji, nah itu harus kalau dengan sistem informasi akan sangat memudahkan atau sangat cepat memperoleh informasi tersebut. Kemudian tadi ini menjawab yang menyambung yang tadi saya bilang harus mengikuti kegiatan workshop atau seminar. Bapak Ibu memang diwajibkan bahwa untuk bisa mengupdate ilmu, tentu saja Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan seminar atau workshop seperti ini. Nah, tapi ini ada tagihan di mana Bapak Ibu harus pernah mengikuti kegiatan workshop. Sebenarnya fungsinya apa sih ikut workshop itu? Yang pertama yaitu tentu saja menambah wawasan dan skill ya. Tentu saja dengan mengikuti workshop, wawasannya tambah harapannya, kemudian skillnya juga bertambah. Karena mengikuti workshop tentu saja akan ada materi yang disampaikan, jadi itu meningkatkan skill. Kemudian yang kedua yaitu bertemu dengan pakar dan para profesional di bidangnya. Nah, kalau mengikuti workshop atau seminar atau kegiatan atau webinar tentang digital marketing, nah, maka akan ketemu dengan pakar digital marketing ya. Tentu saja kan seperti itu. Mengikuti workshop menjahit ya kan ketemu dengan pakar penjahit, atau mengikuti workshop atau seminar tentang hidroponik, nah, maka akan ketemu dengan para pelaku hidroponik. Nah, bisa ditanya-tanya dengan profesional di sana, skill yang didapat juga tentang hidroponik misalnya, kan seperti itu. Kemudian sebagai ajang networking, nah networking ini jaring atau nambah kenalan ya Bapak Ibu, tapi nambah kenalan itu meningkatkan peluang ya, opportunity-nya naik. Yang misalnya jualan kerudung gitu ya, dapat grup tambah grup WA itu tambah peluang, bisa wah jualan di grup ini siapa tahu laku. Jadi beli tempat sana, saling jualan, misalnya ini mau lebaran ada yang jualan baju, nah kan bisa saling beli ya, atau jualan mete ya, mau lebaran siapa yang mau butuh mete, ada yang dari Wonogiri misalnya jualan mete, nah bisa menambah networking lah ya, menambah networking dan kenalan. Kemudian bisa menjajal ilmu baru. Nah ini ketika anak misalnya tadi ya teknik mesin, nah, teknik mesin ya saya punya misalnya bengkel perbengkelan kok ikut seminar tentang hidroponik, nah bisa jadi nambah, dia bisa mencoba, wah kira-kira gimana ya, bisa nggak saya membuat hidroponik, apa namanya aeroponik misalnya kan sekarang ada yang aeroponik, justru malah dengan itu saya bisa meningkatkan nih raknya yang semula menggunakan bambu, kita bisa menggunakan besi atau bisa menggunakan baja ringan itu kalau menggunakan teknik mesin atau dari teknik ada solusinya misal seperti itu. Kemudian bisa menambah ilmu sebelum banting setir. Banting setir ini saya corek ya. Bisa mungkin Bapak Ibu tetap menjadi pendidik atau menjadi guru ya, ilmu bagi gurunya yang tambah, tapi nggak perlu wah saya sekarang sudah pintar menjadi petani hidroponik, saya keluar jadi guru saja, nggak usah
mulang jadi petani hidroponik ya, bisa mungkin jangan. Jadi bisa mungkin jadi guru yang pintar hidroponik. Nah, itu kan menjadi sebuah kelebihan ya, sebuah kelebihan. Sama juga yang berikutnya itu membuka kesempatan usaha baru. Ya, usaha baru boleh, tapi usaha lamanya ya jangan ditinggal. Kegiatan pokoknya mencerdaskan anak bangsa ya tetap harus dijaga nggih. Jadi kalau Bapak Ibu punya ilmu baru, punya skill baru, itu justru akan memperkaya kemampuan Bapak Ibu dalam nanti membuat media pembelajaran, membuat simulasi yang lebih baik, menjadi pengayaan bagi materi yang akan diterima oleh anak-anak didik kita. Kemudian yang terakhir yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan berfaedah ya. Jadi daripada cuman scroll TikTok ya, itu yang mungkin isinya joget-joget itu atau isinya potongan-potongan film ya, kalau ya sekali boleh, tapi kalau dengan mengikuti kegiatan yang lebih bermanfaat tentu saja akan lebih berfaedah ya. Itu jadi nanti akan ada tagihan Bapak Ibu, Bapak Ibu harus pernah mengikuti kegiatan seminar atau workshop. Buktinya apa? Buktinya paling gampang ya sertifikat ya. Harusnya nggak cuma sertifikat, harus sertifikat beserta laporan ya, laporan kegiatan, karena ketika kita mengikuti kegiatan itu harus dimulai dari undangan, surat tugas, kemudian sertifikat dan laporan kegiatan. Tapi untuk kegiatan workshop ini saya hanya akan meminta sertifikat saja, minimal sertifikat saja. Kalau komplit ya alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, untuk melaksanakan kegiatan laboratorium atau bengkel untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa lab Bapak Ibu harus memiliki kapabilitas atau bisa berkontribusi kepada pendidikan dan penelitian. Jadi harus menemukan atau menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Jadi makanya saya ada tagihan bahwa Bapak Ibu harus mempublikasikan. Pernah menemukan minyak atsiri dari daun pandan misalnya, atau menemukan parfum dari bunga apa yang wangi misalnya ya, sedap malam, nah boleh juga. Menemukan cairan untuk membatik dari daun kelor misalnya, nah itu salah satu beberapa contoh yang bisa dihasilkan dari lab. Kan untuk menghasilkan seperti itu kan harus diuji coba dulu kan. Nah itu lab Bapak Ibu sudah menghasilkan apa saja. Nah itu bisa ditulis, bisa disampaikan dalam sebuah hasil karya tulis ilmiah ya. Hasil karya tulis ilmiah Bapak Ibu sudah paham lah nanti dengan kaidah penulisan ilmiah. Kemudian publikasinya di mana Pak misalnya ya, ini yang biasa sering ditanyakan. Publikasinya di mana? Kalau saya menjawab paling gampang adalah membuat poster kegiatan ya, dimulai dari penelitiannya apa, poster kegiatannya ada gambarnya, hasilnya apa, kesimpulannya seperti apa, lalu ditaruh di mading ya, di mading sekolah. Saya rasa masih ada mading sekolah itu dari pelosok ke pelosok masih ada. Nah, itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk membuat poster untuk ditempel. Nah, itu saja bisa dijadikan tagihan ya, dijadikan tagihan nanti di komponen 6. Juga atau kalau memang saya sudah pernah mengikuti lomba, hasilnya ini, publikasinya di sini ada jurnalnya ya boleh. Kemudian atau saya sudah tuangkan dalam sebuah buku ber-ISBN sudah dijual, apakah boleh? Ya boleh kan gitu ya. Inovasi dari laboratorium Bapak Ibu apa saja yang sudah bisa dipublikasikan itu akan dapat menjadi tagihan nanti di komponen 6. Merancang kegiatan ilmiah, tadi saya sudah
Sampaikan juga bahwa Bapak Ibu harus bisa membuat sebuah pemodelan ya, bahwa nanti kegiatan ilmiah yang akan dilakukan oleh siswa seperti apa. Ya. Contohnya bagaimana Bapak Ibu merancang kegiatan ilmiah yang akan dilakukan oleh siswa-siswa dalam menggambarkan atau memodelkan peristiwa rotasi dan revolusi bulan dan bumi. Nah, ini Bapak Ibu yang dari IPA mungkin juga sangat terampil ya bagaimana membuat job sheet kegiatan ilmiah seperti ini untuk menerangkan fase-fase bulan, gerhana matahari, biar bisa dilaksanakan job sheet-nya harus seperti apa. Bapak Ibu saya rasa sangat mahir. Nanti kegiatannya harus dirancang nih, satunya apa, dua apa, tiga apa, alat bahan yang dibutuhkan apa, hingga hasilnya seperti apa. Misalnya seperti itu. Ini yang harus Bapak Ibu harus bisa ya, harus bisa merancang sebuah kegiatan ilmiah seperti ini. Job sheet-nya seperti apa. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti materi akan saya share di LMS, jadi bisa di-download. Kalau ada yang ditanyakan juga di chat di forum juga boleh. Jadi intinya di kegiatan atau di komponen 6 Bapak Ibu harus bisa membuat sebuah metode atau model pembelajaran yang mutakhir ya, yang memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian Bapak Ibu juga harus pernah mengikuti kegiatan ilmiah baik berupa workshop atau berupa seminar ya. Itu harus ada. Kemudian harus bisa merencanakan kegiatan ilmiah dan menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Nah, itu tagihan di komponen 6 sesuai dengan modul. Bapak Ibu juga sudah pegang modul. Jadi nanti diskusinya lebih terarah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa sambung di diskusi dan bisa digabung, bisa disambung juga nanti di pas waktu penugasan. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.